Shalom, kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-378 ini, kita akan merenungkan tema Bangkit dari Kegagalan. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin gagal dalam menjalin relasi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam studi, atau bahkan mungkin dalam pelayanan. Apa yang saudara rasakan? Mungkin malu, kecewa, atau bahkan kemudian undur diri. Dan ada juga yang mengatakan malu pada Tuhan karena merasa Tuhan kecewa pada diri yang gagal ini. Saudara, hari ini kita mau merenungkan tema Bangkit dari Kegagalan. Lawatan kali ini menyapa untuk saudara-saudara yang sedang dalam hati yang berat karena kegagalan. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Saudara-saudara, di sini kita berjumpa dengan Petrus. Ingat siapa Petrus? Salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu berani menyatakan ikrar kecintaan, komitmen kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus dibawa pada proses penyaliban, Petrus menyangkal sang guru. Petrus gagal menjadi murid yang selalu berada di samping sang guru. Dan yang menarik adalah pasti Petrus akan merasakan kekecewaan. Petrus akan merasakan malu. Karena itulah Tuhan Yesus menyapa, mendekati Petrus dalam sebuah percakapan pastoral. Saudara-saudara, inti pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 21 bukan pertanyaan penghakiman, tetapi pertanyaan yang membuat Petrus tidak merasa diceramai. Pertanyaan yang menyentuh hati Petrus. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus tidak bertanya, "Simon anak Yohanes, mengapa engkau menyangkal aku? Mengapa engkau memberikan janji palsu yang pernah kau ucapkan? Simon anak Yohanes, apakah engkau kapok?" Bukan itu yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya tentang kasih. Karena Tuhan Yesus tahu kegagalan Petrus bukan karena dia kurang pintar, tetapi karena dia takut. Dan ketakutan tidak dapat direspon dengan sebuah penghakiman atau penghukuman. Ketakutan mesti direspon dengan pemulihan relasi yang penuh kasih. Maka Yesus memberi Petrus kesempatan untuk menyatakan kasihnya kembali. Setiap kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sesungguhnya Yesus sedang memulihkan identitasnya dari si penyangkal menjadi gembala pemelihara domba-domba Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan tidak mendefinisikan kita oleh kegagalan terbesar kita, tetapi oleh kasih-Nya yang besar. Lalu bagaimana kita bisa bangkit seperti Simon Petrus yang kemudian dipercaya untuk sebuah pelayanan, bahkan menjadi gembala yang memelihara domba-domba Tuhan? Ada 3 M. M yang pertama, menerima kasih-Nya. Petrus tidak larut dalam penyesalan diri, tetapi dia membuka diri
untuk diajak bercakap oleh Tuhan Yesus. Dia menerima kasih Tuhan, dia menerima pengampunan Tuhan. Dan menerima pengampunan Tuhan, menerima kasih Tuhan, itu membuat rasa malunya luruh. Maka M yang kedua adalah meninggalkan rasa malu. Kalau kita pernah gagal, jangan terjebak dalam rasa malu yang berkepanjangan. Segera bangkit, karena sesungguhnya tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita, untuk menyatakan kasih-Nya yang baru bagi kita. M yang ketiga, melayani dengan semangat baru. Kalau orang sudah bangkit dari rasa malu, bangkit dari kegagalan, maka Tuhan memberikan kesempatan baru, melayani dengan semangat baru. Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni Petrus, tetapi memberikan ladang pelayanan, tugas tanggung jawab yang baru, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menggembalakan, memelihara domba-domba milik Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengubah luka menjadi pelayanan. Jadi kegagalan sebenarnya bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Masih ada kesempatan baru, dan sebelum babak baru itu dimulai, ingat 3M. Saudara-saudara, mari sebelum kita melangkah, kita merenungkan puisi berikut ini agar hidup kita selalu mampu bangkit dan selalu merasakan dipulihkan oleh Tuhan. Luka lama kini berlalu, kasih-Nya pulihkan hatiku. Bangkitlah teguh, jangan ragu, melayani Dia sepenuh rindu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membuang kami saat kami gagal. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang selalu Engkau berikan. Kami memilih untuk bangkit bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi karena kasih-Mu. Pakailah hidup kami yang telah Kau pulihkan ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri. Amin.